Pertemuan kali ini kita membahas materi tentang fungsi kuadrat. Jangan lupa sebelumnya untuk like, komen, dan subscribe dari video kami terlebih dahulu. Pengertian dari fungsi kuadrat adalah fungsi yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana untuk nilai a-nya tidak boleh sama dengan 0. Menggambar grafik fungsi kuadrat, langkah-langkahnya yang pertama, tentukan sumbu simetri yaitu x sama dengan min b per 2a. Langkah yang kedua, tentukan titik puncak yaitu p x1, y1 dengan x1 sama dengan min b per 2a, y1 sama dengan min d per 4a, dengan nilai d sama dengan b kuadrat min 4ac. Langkah yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu y, di mana x-nya sama dengan 0. Langkah yang keempat, jika d lebih dari 0, tentukan titik potong dengan sumbu x, di mana y-nya sama dengan 0. Jika d-nya kurang dari 0, tentukan beberapa titik di sekitar sumbu simetri. Langkah yang keenam, jika a lebih dari 0, maka grafiknya membuka ke atas, dan jika a kurang dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah. Kedudukan grafik fungsi kuadrat, nilai diskriminan, dan tanda nilai a. Jika a lebih dari 0 dan d lebih dari 0, maka grafiknya akan membuka ke atas dan memotong di 2 titik sumbu x, atau memotong sumbu x di 2 titik. Kemudian jika a lebih dari 0 dan d sama dengan 0, maka grafiknya akan membuka ke atas dan memotong sumbu x di 1 titik. Jika a lebih dari 0 dan d kurang dari 0, maka untuk grafiknya membuka ke atas dan tidak memotong sumbu x. Yang keempat, jika a kurang dari 0, d lebih dari 0, maka grafiknya akan membuka ke bawah dan memotong sumbu x di 2 titik. Yang kelima, jika a kurang dari 0 dan d sama dengan 0, maka grafiknya akan membuka ke bawah dan memotong sumbu x di 1 titik. Yang keenam, jika a kurang dari 0 dan d kurang dari 0, maka kurvanya akan membuka ke bawah dan tidak memotong sumbu x. Kesimpulannya, jika a lebih dari 0, maka kurvanya akan membuka ke atas. Jika a kurang dari 0, maka kurvanya akan membuka ke bawah. Kemudian, kalau d-nya lebih dari 0, maka dia akan memotong sumbu x di 2 titik. Kalau d-nya sama dengan 0, maka grafiknya akan memotong sumbu x di 1 titik. Sedangkan untuk d-nya kurang dari 0, maka grafik itu tidak akan memotong sumbu x. Menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan A kali x min x1 kali x min x2. x1 dan x2 adalah titik potong dengan sumbu x. Y min yp sama dengan A x min xp kuadrat. Dengan xp dan yp adalah titik puncak atau titik balik. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat jika A memotong sumbu x di min 2,0 dan 3,0, serta melalui 1,6. B, diketahui titik balik P 3,1, serta melalui 0,3. Untuk lebih jelas dari contoh yang saya sajikan, kita perhatikan penyelesaiannya.
Penyelesaian dari yang nomor 2A. Yaitu di sini diketahui untuk nilai X1 sama dengan min 2, X2-nya adalah 3, X-nya adalah 1, Y-nya sama dengan 6. Angka-angka ini kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A. X min X1 kali X min X2. Maka kita masukkan untuk nilai X1, X2, X, dan Y. Kita masukkan untuk kita bisa mencari nilai A-nya. Maka diperoleh 6 sama dengan A kali 1 min 2 kali 1 min 3. Sehingga kita peroleh 6 sama dengan A kali 1 tambah 2 kali min 2. 6 sama dengan A kali 3 kali min 2. Sama dengan 6 sama dengan A kali min 6. Maka diperoleh min 6A sama dengan 6. A sama dengan 6 per min 6 sama dengan min 1. Setelah kita mendapatkan nilai A sama dengan min 1, kita masukkan ke persamaan garis yang ada. Ini saya lampirkan untuk nilainya. X1 sama dengan min 2. X2-nya sama dengan 3. Kemudian tadi nilai A-nya sudah kita dapatkan, yaitu nilai A sama dengan min 1. Sehingga kita masukkan ke persamaan kuadratnya. Y sama dengan A kali X min X1, X min X2. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 1 kali X min 2, X min 3. Y sama dengan min 1, X plus 2, X min 3. Sehingga diperoleh min 1 kali X kuadrat min 3X ditambah 2X min 6. Y sama dengan min 1 kali X kuadrat min X min 6. Y sama dengan min X kuadrat ditambah X ditambah 6. Selanjutnya yang 2B. Diketahui titik baliknya P, 3,1 dan melalui 0,3. Kita perhatikan pertama kita tentukan nilai A-nya terlebih dahulu dengan diketahui XP-nya 3, YP-nya 1, X-nya 0, Y-nya 3. Kita masukkan ke persamaan yang ada, kemudian kita cari nilai A-nya terlebih dahulu, sehingga diperoleh 2 sama dengan A kali min 3 kuadrat. 2 sama dengan A kali 9, A sama dengan di sini adalah 2 per 9. Setelah kita mendapatkan nilai A sama dengan 2 per 9, kita masukkan ke persamaan yang ada. Soalnya saya lampirkan lagi. XP sama dengan 3, YP-nya sama dengan 1. Kemudian tadi nilai A-nya adalah 2 per 9. Kita masukkan ke persamaan. Y min 1 sama dengan 2 per 9 X min 3 kuadrat. Maka diperoleh Y sama dengan 2 per 9 X min 3 kuadrat ditambah 1. Penggunaan fungsi kuadrat maksimal dan minimal. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nilai maksimal atau minimal, Y maksimal sama dengan D per min 4A. Di mana nilai D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nilai X untuk Y maksimal atau minimal adalah X sama dengan min B per 2A. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh berikut ini. Contoh yang pertama, lintasan sebuah peluru yang ditembakkan vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus H sama dengan 40T min 5T kuadrat. Tentukan A, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. B, tinggi maksimum peluru tersebut. Perhatikan penyelesaian dari soal tersebut. Di sini diketahui H sama dengan persamaannya adalah 40T min 5T kuadrat. Tentukan nilai T dan H. Penyelesaiannya, syaratnya di sini adalah H aksen sama dengan 0, sehingga kita peroleh 40 min 10T, diperoleh 40 min 10T sama dengan 0, min 10T sama dengan min 40, karena di sini 40-nya pindah ruas sehingga negatif, sehingga diperoleh T sama dengan min 40 per min 10, T sama dengan 4, sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 4 sekon.
Kemudian nilai T sama dengan 4 ini kita masukkan ke fungsi H sama dengan 40T min 5T kuadrat. Sehingga kita peroleh 40 kali 4 min 5 kali 4 kuadrat. Sama dengan 160 min 5 kali 16. 160 min 80. Sama dengan 80. Sehingga kita peroleh waktu yang digunakan untuk mencapai maksimum adalah 4 sekon dan tingginya adalah 80 meter. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Untuk contoh yang kedua, panjang seutas kawat adalah 200 meter. Kemudian kawat itu dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X dan lebarnya Y. Maka luas persegi panjang tersebut dinyatakan dengan luas yang pertama, nyatakan luas dalam fungsi. Yang kedua, hitung luas maksimum dari persegi panjang tersebut. Untuk lebih jelasnya kita ke penyelesaian berikut ini. Diketahui kelilingnya adalah 200. Kemudian ditanyakan untuk fungsi luasnya. Yang kedua adalah luas maksimum. Di sini tadi untuk panjangnya adalah X, lebarnya Y. Maka kita peroleh panjang sama dengan 100 min lebar. Karena di sini panjangnya X, lebarnya Y, maka kita peroleh panjang sama dengan 100 min lebar sama X sama dengan 100 min Y. Kemudian kita ketahui bahwa luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya X, lebarnya Y. Berarti luas sama dengan X kali Y. X-nya adalah 100 min Y. Y-nya adalah tetap Y. Kemudian kita kalikan satu per satu. 100 kali Y adalah 100 Y. Y kali Y adalah Y kuadrat. Ini adalah fungsi luas dinyatakan dalam fungsi yaitu LY sama dengan 100Y min Y kuadrat. Selanjutnya yang B yaitu berapa luas maksimumnya, kita cari L aksen Y sama dengan 100 min 2Y. L aksen Y sama dengan 0, maka kita peroleh 100 min 2Y sama dengan 0. Maka min 2Y di sini kita selesaikan, 100-nya pindah ruas sehingga negatif, min 2Y sama dengan min 100. Y sama dengan min 100 per min 2, maka diperoleh Y-nya sama dengan 50. Kemudian kita masukkan ke fungsi luas yaitu 100Y min Y kuadrat. Y-nya kita ganti dengan angka 50 sehingga diperoleh 100 kali 50 min 50 kuadrat sama dengan 5000 min 2500. Sehingga ketemunya adalah 2500. Sehingga diperoleh luas maksimumnya adalah 2500. Mudah bukan untuk menyelesaikannya? Selanjutnya, penggunaan yang ketiga yaitu sebuah kembang api diluncurkan ke udara. Ketinggian kembang api 1 detik adalah H meter didefinisikan dengan HT sama dengan min 16T kuadrat ditambah 200T ditambah 4. Kapankah kembang api itu mencapai tinggi maksimum dan berapa tinggi maksimumnya? Nah, perhatikan penyelesaian dari soal tersebut. Diketahui HT sama dengan min 16T kuadrat ditambah 200T ditambah 4. Ditanyakan T dan H. Penyelesaiannya HT sama dengan min 16T kuadrat ditambah 200T ditambah 4. H aksen T sama dengan min 32T ditambah 200. H aksen T sama dengan 0. Maka diperoleh min 32T ditambah 200 sama dengan 0. Min 32T sama dengan min 200. T sama dengan min 200 per min 32. Maka diperoleh untuk nilai T-nya adalah 6,25. Sehingga diperoleh untuk T sama dengan 6,25, kita substitusikan ke HT sama dengan min 16T kuadrat ditambah 200T ditambah 4. Maka untuk nilai T-nya kita ganti dengan 6,25. Sehingga kita peroleh min 16 kali 6,25 kuadrat ditambah 200 kali 6,25 ditambah 4. Maka diperoleh min 625 ditambah 1250 ditambah 4 sehingga hasil akhirnya adalah 629. Maka kesimpulannya untuk mencapai tinggi maksimum dibutuhkan waktu 6,25 sekon
dan mencapai tinggi maksimumnya adalah 629 meter. Langkahnya sama, yang penting kita perhatikan untuk penyelesaiannya, yaitu kita menggunakan turunan H aksen T. Mudah bukan untuk menyelesaikannya? Selanjutnya, bahwa kenyataan hidup itu terkadang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Seperti Pak Soleh yang memiliki ijazah sarjana pertanian telah lama dan berulang kali melamar pekerjaan di kota Jakarta. Ternyata, ia belum beruntung memanfaatkan ijazahnya sampai saat ini. Akhirnya, ia kembali ke kampung dan berencana membuat keramba ikan gurami dan udang. Tetapi, ia mendapat masalah sebagai berikut. Pak Soleh memiliki jaring jala sepanjang 60 meter. Ia ingin membuat keramba ikan gurami dan udang. Kedua keramba ikan dibuat berdampingan seperti tampak pada gambar berikut ini. Apakah kalian bisa membantunya untuk Pak Soleh untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, silakan kalian bisa menyelesaikan dari permasalahan yang dialami oleh Pak Soleh. Semoga kalian semuanya beruntung bisa menyelesaikan permasalahan ini. Untuk X, kemudian Y-nya. Kemudian untuk lebih paham dari apa yang tadi saya sampaikan, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Nomor 1, lukislah grafik fungsi kuadrat berikut. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Tentukan persamaan fungsi kuadrat dari gambar berikut ini. Di sini ada dua fungsi, yang pertama membuka ke bawah, yang kedua membukanya ke atas. Yang membukanya ke bawah berarti nilai A-nya mesti nilainya negatif. Yang membukanya ke atas berarti nilai A-nya positif. Mudah bukan untuk menyelesaikannya? Selanjutnya, nomor 3, tentukan persamaan fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, memotong sumbu X di 6,0 dan 2,0 serta melalui 1,5. Memotong sumbu X di 6,0 dan min 3,0 serta melalui 3,18. Langkah penyelesaiannya sama dengan contoh tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang C, titik puncak min 2,1 dan melalui 4,5. Yang D, titik puncaknya di min 4,1 dan melalui min 1,8. Yang E, memotong sumbu X di 2,0 dan 4,0 serta melalui 0,8. Memotong sumbu X di 1,0 dan 3,0 serta melalui 0,6. Untuk contoh yang saya sampaikan sudah bisa menyelesaikan dari latihan apa yang saya sampaikan di sini. Semoga dengan contoh soal yang tadi saya sampaikan bisa menyelesaikan dari latihan-latihan soal yang saya berikan. Silakan perhatikan lagi untuk video yang dari awal sampai akhir, biar kalian bisa menyelesaikan latihan soal yang saya sampaikan. Kemudian yang G, titik puncak 2,-1 dan melalui 0,3. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari video kami.